mulai gini. Kita 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir atau proyek akhir kita yang berjudul Sistem Informasi Studi Kasus Rental Mobil. Di sini saya Muhammad Abi Rofi dengan NIM 2307070 dan di samping saya Asri Dwi Arianti dengan NIM 2307060 dan saya Dinda Irhawati dengan NIM 2307064. Baik. Selanjutnya ini perkenalan dan lanjut deskripsi sistem rental mobil yang akan dijelaskan oleh saya Muhammad Abi Rofi. Pengertian sistem terbagi dua, yaitu dilihat dari pendekatan yang menekankan pada prosedur dan pendekatan yang menekankan pada elemen atau komponennya. Rental mobil adalah jenis usaha penyewaan kendaraan mobil. Mobil dapat disewa dalam jangka waktu harian, mingguan, bulanan, tetapi harga yang akan dipatok atau harga yang akan dihitung adalah harga harian. Dikarenakan peningkatan mobilitas rakyat dalam bepergian memerlukan kemudahan dalam menjalankan kegiatannya. Dan di sini seperti yang kita ketahui, tidak semua orang dapat membeli mobil atau memiliki mobil. Baik. Lanjut, proses bisnis studi kasus rental mobil. Pada studi kasus kali ini adalah mengenai database peminjaman atau penyewaan yang dapat digunakan untuk pengolahan data secara digital pada suatu perusahaan yang menyediakan berbagai jenis mobil untuk disewakan, di mana penyewa harus daftar terlebih dahulu, lalu mengisi identitas, lalu memilih kendaraan mobil. Peminjam dikenakan harga sewa dengan hitungan per hari, dan apabila terdapat keterlambatan dalam pengembalian atau kerusakan, maka akan dikenakan denda. Pengelola penyewaan mobil akan diminta jaminan kepada peminjam berupa identitas eKTP. Pembayaran bisa dilakukan pada saat transaksi atau peminjaman dengan dibayarkan langsung dengan uang muka atau DP sebelum menggunakan mobil. Jenis bisnis studi kasus rental mobil. Yang pertama, pelanggan tentunya akan menelpon atau mencari tahu di email atau situs-situs web. Atau mungkin datang langsung ke tempat kita, tempat rental mobilnya. Setelah mereka menghubungi perusahaan kita, maka mereka akan diminta untuk mengisi data diri terlebih dahulu. Dan setelah mengisi data diri, tentu akan ada yang namanya jaminan peminjaman, yaitu KTP. Nah, setelah itu pembayaran. Pelanggan biasanya harus membayar sejumlah uang muka atau deposit, jadi tidak dibayar semua. Saat menandatangani kontrak, biaya penyewaan yang belum dibayarkan juga harus dibayarkan sebelum atau pada saat pengambilan kendaraan. Nah, pada saat pengembalian, kita dilihat dari mobil yang sudah dipinjam oleh customer, apakah ada kerusakan atau ada telat pengembalian yang telat. Maka jikalau ada dua hal tersebut, maka akan dikenakan denda yang akan dihitung atau dikumulatifkan sebagai total akhir dari peminjaman mobil tersebut. Selanjutnya akan dibahas atau dibicarakan dengan Asri. Ya, tujuan studi kasus rental mobil. Yang pertama ada menganalisis pasar. Studi kasus dapat membantu dalam memahami pasar rental mobil, termasuk permintaan pelanggan, tren pasar, dan persaingan. Yang kedua, menganalisis model bisnis. Studi kasus dapat membantu dalam memahami model bisnis yang digunakan oleh perusahaan rental mobil, harga sewa, dan kebijakan asuransi. Ini dapat memberikan wawasan tentang efisiensi operasional dan keuntungan bisnis. Yang ketiga ada menganalisis strategi pemasaran. Studi kasus dapat membantu dalam memahami strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan rental mobil, termasuk promosi, branding, dan segmentasi pasar. Yang keempat ada menganalisis manajemen risiko. Studi kasus dapat membantu dalam memahami bagaimana perusahaan rental mobil mengelola risiko,
termasuk resiko kecelakaan, kerusakan mobil, dan penipuan. Yang terakhir ada menganalisis keuangan. Studi kasus dapat membantu dalam memahami kinerja keuangan perusahaan rental mobil, termasuk pendapatan, biaya operasional, dan laba bersih. Ini dapat memberikan wawasan tentang kesehatan keuangan perusahaan dan efektivitas strategi keuangan yang digunakan. Berikut adalah hasil desain CDM yang sudah kita buat. Seperti yang kita ketahui, di sini ada 4 tabel: admin, mobil sewa, transaksi, dan customer. Dan lalu ini hasil PDM-nya, hasil relasi, yaitu di mana inti dari relationship ini adalah di transaksi. Sorry, kita skip aja. Skip untuk ini karena kita sudah ada. Ini adalah tipe atau size length-nya, tipe datanya, length-nya, primary key atau tidak, dan deskripsi 0 atau non-null. Seperti yang sudah kita lihat di desain CDM atau PDM tadi. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Penjelasan relationship. Yang pertama, tabel admin berelasi dengan tabel transaksi yang melayani banyak transaksi dengan it admin sebagai primary key dan it admin sebagai foreign key di tabel transaksi. Yang kedua, tabel mobil berelasi dengan tabel transaksi karena satu mobil dapat disesuaikan oleh beberapa transaksi dengan no plat sebagai primary key dan di tabel mobil dan no plat sebagai foreign key di tabel transaksi. Yang ketiga, tabel customer berelasi dengan tabel transaksi karena satu customer hanya dapat melakukan satu transaksi dengan it choose sebagai primary key di tabel customer dan it choose sebagai foreign key di tabel transaksi. Selanjutnya ada admin berelasi dengan transaksi itu menggunakan one to many karena satu admin melayani banyak transaksi. Yang kedua, customer ke transaksi one to many juga karena satu customer dapat melakukan banyak transaksi. Yang ketiga, mobil berelasi dengan transaksi menggunakan one to many juga karena satu mobil dapat disewakan oleh beberapa transaksi. Ini hasil relationship-nya dari tabel sebelumnya. Tools yang digunakan yaitu pertama DBMS atau Database Management System, yang kedua Database MySQL, yang ketiga SAMPP, yang keempat PHP MyAdmin. Desain database itu kita menggunakan Power Designer dengan tipe 15.3. Yang pertama, selanjutnya ada SQL membuat database. Yang pertama itu create database karyantar kelompok 2 kita menggunakan. Selanjutnya membuat tabel admin seperti create table admin, it admin, integer menggunakan tipe datanya, terus tuh ukuran filenya 11, not null. Selanjutnya skip aja ya, langsung ke slide selanjutnya. Ini menambahkan isi datanya. Ini menambahkan isi data juga. Nih, di sini membuat SQL membuat relasi. Yang pertama ada membuat relasi dari tabel customer, yang kedua membuat relasi dari tabel transaksi ke admin, yang ketiga membuat relasi antara transaksi ke tabel mobil sewa. Selanjutnya SQL membuat view akan dijelaskan oleh Asri. Ya, di sini akan membuat view dan di mana dapat menampilkan sebuah rental mobil dengan plat mobil E. Create view plat E as select nomor plat merek mobil from TBL mobil where nomor plat like E persen titik koma. Selanjutnya akan, dan ini hasilnya. Nah, di sini saya membuat studi kasus view-nya itu membuat view dengan menampilkan customer penyewaan rental mobil yang berasal dari kota Cirebon. Dan ini hasilnya, yaitu ada itcos-nya 1493 dengan nama Cu Sultan Anggara.
Dan selanjutnya akan dibahas oleh Abi. Baik, ini adalah view yang sudah saya buat, yaitu view di mana dapat menampilkan semua nomor plat dan merek mobil yang ada di dalam data. Seperti kodenya create view, view mobil as. As itu adalah kode ketika membuat view. Ini adalah kode inti atau kode umum dalam membuat view. Create view, nama view-nya, dan as. Lalu kita dilihat ini adalah hasil dari saya mengerjakan dari kode tadi atau dari query tadi. Baik. Selanjutnya subquery, di mana ini adalah subquery yang Asri buat ya, dan akan dijelaskan oleh Asri. Oke, saya akan membuat subquery dengan seorang bos rental meminta admin untuk menampilkan seluruh data pelanggan yang menyewa mobil Kijang Innova berwarna hitam. Dengan kode select bintang from TBL customer where ID kus, select ID kus from TBL transaksi where nomor plat D6675 PAP. Nah, di sini adalah hasil dari kode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Dinda. Baik, di sini saya membuat subquery itu dengan studi kasusnya seorang customer meminta pada admin untuk menampilkan mobil mana saja yang masih ready, yaitu dengan query select bintang from TBL mobil where no plat not in, lalu select no plat from TBL transaksi. Dan ini hasil dari query yang saya bacakan, yaitu ada no plat E1058 PPT merek mobil Avanza Veloz warna silver, harga per harinya 500. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abi. Baik. Ini adalah subquery yang sudah saya buat, di mana seorang customer meminta kepada admin untuk menampilkan merek mobil dan harga per hari yang harga per harinya itu di atas rata-rata atau harga yang tertinggi, tertinggi dari rata-rata. Yaitu seperti contoh dari kode atau query-nya. Select merek mobil, harga per hari from TBL mobil. Nah, lalu kita ada kode lagi where di mana harga per hari diselect average atau rata-rata dari harga per hari from tabel mobil. Baik, dan seperti ini hasilnya. Honda Yaris menempati urutan pertama atau urutan tertinggi dari harga rata-rata per hari mobil. Baik. Kesimpulannya adalah sistem informasi rental mobil ini dibangun dengan menggunakan aplikasi Power Designer dan bahasa pemrograman PHP menggunakan database MySQL. Sistem ini telah diujikan dan berjalan menggunakan browser Mozilla Firefox maupun Chrome atau browser lainnya. Sistem ini dapat memberikan manfaat antara lain dapat membantu pemilik dan admin dalam mengelola proses pencatatan sewa mobil, transaksi, penyewaan, dan data pelanggan. Dan serta dapat mempermudah pelanggan dalam proses pemesanan dan untuk admin dapat mempermudah dalam proses mengelola pemesanan. Baik, mungkin ini di skip saja. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Wah.